tolongin hamba uangnya sisa 15.000, itu harus cukup buat belanja besok sama buat jajan anak. Ternyata Kak Mel, Masya Allah, pas aku selesai sholat maghrib aku lihat WhatsApp. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin aja, atau nanti bisa klik linknya di deskripsi box di bawah. Insya Allah buku ini bisa bikin semangat dalam bersolawat. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini testimoni dari Mbak S di Bogor. Mbak S, maaf lagi ya, aku minta maaf lagi, kan aku kemarin udah kirim email tuh. Jadi sebenarnya testimoni Mbak S ini udah aku buatin teman-teman, udah sekitar 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Kemudian ada lagi beberapa, nggak cuma Mbak S, ada lagi tuh pokoknya yang jual gelang apa dikira titanium, gak taunya emas, dapat 5 juta kalau nggak salah. Terus ada lagi pokoknya ada 3 atau 4 testimoni. Udah aku bikin, ya Allah, aku belum belum aku kirim ke admin kan. Jadi ini aku kan video-video aku kirim ke admin kan, taruh di drive gitu kan. Belum aku kirim, udah aku hapus. Ya, karena aku mau bikin video lagi ya aku hapus, takut nggak muat HP-nya. Akhirnya ya udah hilang dan aku lupa itu video siapa aja yang aku buatin gitu. Jadi mohon maaf ya Mbak ya. Untung nih Mbak S-nya ngasih tahu mulu, ngingetin mulu, Mbak aku nih belum dibacain. Nah teman-teman, kalau ada yang ngerasa belum dibacain, kamu komen ya di sini ya. Takutnya itulah kalian salah satu yang kehapus sama aku ya. Langsung aja aku akan bacain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Mil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenalkan, aku Mbak S dari Bogor yang waktu itu pernah kasih testimoni sholawat waktu aku kena masalah utang sama pinjol sampai 27 juta. Dan alhamdulillah berkah sholawat hutang aku sudah terbayar, dibantu oleh suami aku sendiri. Sekarang aku masih mau kasih testimoni keajaiban sholawat lagi Kak Mel. Setelah beberapa hari kemarin aku lihat YouTube Kak Mel, terus yang tentang pasrahin semuanya sama Allah, minta tolong sama Allah, jangan minta tolong sama orang yang akhirnya harus minjem lagi. Yang ada Allah nggak bakalan nolong kita kalau kita selalu berharap sama manusia. Dan aku dapat keajaiban sholawat setelah aku pasrahin semuanya sama Allah. Waktu itu di hari Minggu tanggal 5 Mei 2023 aku cuma pegang uang 15.000 sisa dari uang belanja hari itu. Di situ aku udah mulai bingung, mana anak aku sering minta jajan, mana uangnya sisa 15.000 buat belanja tiap hari dan jajan anak. Harus nyari uang kemana? Ini pasti banyak teman-teman yang kayak gini ya. Udah gitu anak aku udah daftar sekolah, buat masuk TK, harus ada uang buat bayar pendaftaran. Makin bingung jadinya, harus cari uang kemana. Suami gajiannya masih lama karena kerjanya baru masuk beberapa minggu yang lalu setelah libur lebaran.
Akhirnya setelah nonton YouTube Kamil, aku kencengin lagi sholawat. Aku dari mulai sholat tahajud baca sholawat munjiatnya 100 sama sholawat Jibrilnya 1000. Setiap selesai sholat aku baca sholawat Jibril 1000 kali sekali duduk. Waktu habis sholat zuhur aku baca sholawat munjiat 11 kali, sholawat Jibrilnya 1000 kali, sama sholawat adrikninya 100 kali. Sambil berdoa sama Allah, ya Allah tolongin hamba uangnya sisa 15.000, itu harus cukup buat belanja besok sama buat jajan anak. Tolongin hamba ya Allah, semoga ada rezekinya yang Allah turunkan buat hamba dari arah yang tidak terduga. Selesai sholat asar sama aku kencengin sholawat, baca surat waqiah sambil minta keajaiban Allah. Sampai pas sebelum maghrib aku mikir, apa aku izin saja sama suami buat jual cincin yang aku pakai, nanti kalau ada uang aku ganti lagi. Karena aku gak mau kalau harus minta tolong sama adik atau kakak aku buat minjem uang. Aku udah janji mulai sekarang aku gak bakal mau minjem-minjem dan berharap sama orang. Cakep ya. Lanjut. Ternyata Kamil, Masya Allah, pas aku selesai sholat maghrib aku lihat WhatsApp ada WA masuk dari suamiku. Dia ngirim bukti transferan yang masuk ke rekening aku dari bosnya suamiku. Tiba-tiba bosnya ngasih uang kosan yang dirapel selama 10 bulan. Walaupun ngasihnya cuma setengahnya dari uang kosan yang biasa aku bayar. Dan Masya Allah rezekinya lumayan besar dari apa yang aku minta sama Allah. Dan tanpa disangka-sangka juga kalau kita bakal dapat rezeki itu karena sebelumnya gak pernah ngasih buat bayar kosan. Tapi berkah sholawat Allah kasih jalan dan kasih rezekinya dari manapun arahnya. Di situ aku nangis bersyukur sama Allah. Allah maha baik, Allah kabulkan doa-doa aku. Ternyata kalau kita pasrah, Allah pasti bakal nolong kita di waktu yang tepat. Dan aku juga bersyukur Kamil, sekarang kakak ipar dan suami aku udah baik lagi sama aku, udah biasa lagi sama aku. Soalnya waktu itu pernah marah dan kecewa sama aku karena aku kena masalah pinjol, tapi berkat sholawat semuanya udah baik-baik aja seperti dulu. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekian dulu Kak Mel testimoni dari aku. Maaf kalau terlalu panjang. Semoga aku semakin istiqomah dalam mendawamkan sholawat, amin. Makasih juga buat Kak Mel atas motivasi sholawatnya. Semoga Kak Mel dan keluarga sehat selalu, amin. Panjang umur dan makin berkah, amin. Buat teman-teman semua, semangat terus sholawatnya. Semoga istiqomah. Percaya deh kalau kita udah pasrah sama Allah, pertolongan Allah pasti nyata. Semoga setelah ini aku bisa kasih testimoni yang lebih Masya Allah, dan dari ini dapat keajaiban lagi yang luar biasa dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, the power of salawat. Ini dari Mbak S di Bogor. Jadi Mbak S ini pernah juga ngasih testimoni yang punya pinjol 20 juta, kemudian dibantu alhamdulillah sama melalui suami. Enak banget Mbak Esma, orang suaminya punya duit bisa bayarin, kata siapa? Kan lagi-lagi aku selalu ingetin ya ke teman-teman, jangan suka mengkotak-kotakkan sesuatu. Dia mah pastilah bisa ditolongin karena udah ada bayang-bayang dari suaminya. Ya iyalah, dia mah bisa, mampu ditolongin. Orang ada bayang-bayang, ada rezeki dari orang tuanya gitu loh. Belum tentu teman-teman. Kalau Allah tidak menggerakkan hati orang-orang sekitar kita, belum tentu mereka mau nolong kita. Jadi semua balik lagi, semua itu atas izin Allah. Allah yang nolongin. Jangan mikirnya pendek, aku gak punya orang tua yang kaya, orang tuaku aja susah, suamiku aja gak kerja. Jangan mikirnya pendek begitu. Bisa jadi suami yang gak kerja tiba-tiba dapat rezeki nomplok dari temennya, ya nggak? Atau orang tua tiba-tiba dapat rezeki nomplok, kita kecipratan. Begitu jalannya tuh macam-macam. Jadi kita jangan mikir hasilnya, maksudnya jangan mikir gimana caranya Allah menolong kita. Itu mah tidak terduga, nggak tahu dah. Yang perlu kita pikirin gimana caranya hari ini kita bisa menyelesaikan target sholawat kita, meskipun harus ada komanya nih, karena nanti kalau udah di upload ke TikTok atau ke Instagram nanti ujung-ujungnya nggak boleh tuh pakai target gitu ya, padahal ada komanya ya. Meskipun tidak harus ditarget, memang tidak ada perintah mentarget dalam bersholawat. Target hanya sebuah cara, hanya sebuah metode bagi kita yang kepengen masalahnya kelar, yang kepengen ditolong sama Allah. Tuh pakailah target-target itu. Ya, targetnya tidak harus dalam jumlah khusus kayak harus 4.000, 5.000 sholawat, enggak.
Target itu hanya apa ya? Hanya acuan aja atau apa ya bahasanya ya, kayak aku mau baca 5.000. Kalau lebih alhamdulillah, kalau tercapai alhamdulillah, kalau nggak sampai 5.000 ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi tidak harus 5.000, wah nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, enggak, terserah. Kecuali memang yang sudah ada ijazah-ijazahnya ya, seperti aku cuman aku lupa ya ijazah dari aku selalu lupa nih nama kiainya, tapi masya Allah aku jalani nih setiap habis sholat, kakinya nggak aku ganti dulu, masih dalam posisi tahiyat akhir, aku baca sholawat Jibrilnya 100 kali, nggak lebih nggak kurang itu. Ya, jadi balik lagi ya ke Mbak S, masya Allah banget Mbak S itu pas lagi nggak punya duit. Ya Allah, uang aku tinggal 15.000, ngadu sama Allah, daripada 15.000 minjem kemana ya, minta tolong siapa ya, oh ke si A aja deh, kayaknya baru dengar-dengar lagi baru dapat duit tuh dia tuh, pinjem ke si B aja deh, dia kan orang kaya pasti duitnya banyak, bayarnya juga bisa antar-antar. Jangan kayak begitu. Kalau minjem harus niat bayar ya teman-teman. Kalau kita minjem duit niatnya udah jelek, niatnya nggak bayar, cuman dia mah orang kaya, bayarnya gampang. Minjem ke dia gampang, dia kan orangnya baik, bisa ntar-ntar aja gitu. Jangan teman-teman ya. Teman-teman, bismillah, kalau emang memang mau ngutang harus diniatin niat bayar dan berusaha untuk membayar, nanti insya Allah sama Allah dimudahkan untuk bayar. Kalau dari awal niatnya udah jelek, kita nggak bakal bisa bayar-bayar loh. Emang mau punya utang dibawa sampai apa tuh bahasanya ya, meninggoy ya. Habis kalau aku bilang kasar gitu loh kalau bilang mak gitu ya. Padahal biasa aja ya. Nggak, takutnya nanti kena apa namanya, suka nggak boleh gitu loh. Ada kalimat-kalimat yang gitu. Makanya kayak aku mengakhiri hidup, ku gantikan kayak itu jadi mengakhiri hidup, kalimat-kalimatnya seperti itu gitu teman-teman. Masya Allah banget. Jadi alhamdulillahnya mbaknya tuh bener-bener enggak, aku udah tobat, aku nggak mau pinjam duit, ngadu sama Allah aja aku mah, tolongin ya Allah, tolong saya ya Allah, anak saya ini jajan mulu, belum lagi buat belanja hari-hari, uangnya cuma 15.000, tolong cukupin ya Allah. Dan Masya Allah mbaknya akhirnya baca sholawat. Tiap abis sholat digeber tuh, tiap abis sholat bacanya sekali duduk 1000 sholawat Jibril, baca 100 munjiat sekali duduk tuh teman-teman ya. Kemudian baca lagi salawat munjiatnya 11 kali dan salawat adadinya 100 kali. Itu tiap abis sholat dilakuin. Itu seharian tuh teman-teman ya. Dan Masya Allah dikencengin ikhtiar langit lah. Bukannya jangan ikhtiar bumi, bukannya kita tidak berusaha. Jadi teman-teman jangan sampai salah kaprah mikirnya gini, dengan kita jalan cari pinjaman itu namanya usaha, sementara salawatan itu namanya doa. Salah teman-teman. Salawatan, deketin Allah, ngaji segala macam gitu ya, itu namanya ikhtiar langit. Nah kalau kita jalan cari pinjaman itu bukan usaha, bukan usaha, kecuali kita emang kita kerja sebaik-baiknya, atau kita sedang mencari kerja, kita jalan cari kerja, itu namanya usaha bumi, usaha langit gitu ya. Tapi kalau kita berusaha cari kesana kemari pinjaman, itu bukan usaha namanya. Ya teman kan mau ditolong sama Allah. Kalau mau ditolong sama Allah, jangan coba-coba cari pinjaman kemana-mana dulu. Ya jangan, gak usah pekat terus, jangan cari pinjaman kemana-mana. Jadi Mbak S bener-bener ke Allah dulu nih, tolongin nih Allah, kencengin salawatnya. Kan mbaknya memang tidak bekerja kan, di rumah ibu rumah tangga, jadi bener-bener kencengin ikhtiar langit. Tiba-tiba abis maghrib ada WA masuk, bukti transfer dari bos suaminya ke rekening si Mbak S. Masya Allah banget kan. Katanya itu bonus dari penggantian uang kosan selama 10 bulan, tapi dibayarnya setengah. Jadi kalau misalnya harga kos-kosannya 1 juta misalnya ya, atau harga kos-kosannya 500.000 misalnya ya, kan ini mah di daerah Bogor, 500 juga ada ya Mbak ya. Misalnya kos-kosannya 500, berarti untuk 10 bulan 5 juta dong. Tapi karena tadi mbaknya bilang setengahnya, berarti 2.500.000. Alhamdulillah 2.500.000 juga gede. Jangankan 2.500.000, 1 juta juga gede. Kenapa? Ya iyalah, tadi kan butuhnya sama Allah, minta tolong ya Allah, uang saya tinggal 15.000, tahu-tahu dapat 2 juta 3 juta kan, Masya Allah banget kan teman-teman ya kan, luar biasa banget. Jadi nggak perlu minjem sana, banyak udah kayak aku nggak mau pinjam kakak, pinjam adik, aku nggak mau, aku mau ke Allah aja tuh. Masya Allah kan teman-teman ya. Tapi bukan berarti begini ya teman-teman ya, teman-teman tidak bekerja nih misalnya, bukan itu.
Tapi bukan begini ya teman-teman ya. Kita memang kencengin ikhtiar langit, hanya ikhtiar langit kalau memang kita posisi tidak bekerja, tidak punya usaha, atau kita ibu rumah tangga, ya, atau kita baru aja di PHK, boleh. Tapi kalau posisinya kita kerja, kita punya usaha nih, kita jualan nasi uduk, kita jualan misalnya jualan baju atau jualan apa gitu ya, tetap kita kencengin ikhtiar langit bumi. Kita sholawatan, benerin sholat, kemudian kita pergi bekerja, kita dagang seperti biasa yang semangat. Jangan mentang-mentang mau ikhtiar langit, hari ini nggak masuk kerja dulu, mau baca sholawat. Salah. Hari ini nggak dagang, mau baca salawat aja yang kencang 25.000 salawat Jibril, mau baca 1.000 munjiat, salah. Nggak begitu teman-teman. Kalau ada pekerjaan, ada usaha, kerjakan. Kecuali kita ibu rumah tangga atau tidak punya pekerjaan lain, kencengin ikhtiar langit. Nanti Allah datangkan jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Salah satunya yang dialami oleh Mbak Es di Bogor. Masya Allah, selamat ya Mbak Es. Alhamdulillah lunas nih utang aku sama Mbak Es akhirnya. Ya, dari kemarin ku cari-cari siapa ini ya testimoni yang udah aku hapus, sudah aku buat videonya. Ternyata Mbak Es, Masya Allah. Oke teman-teman, makasih semuanya udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Es di Bogor lancar terus rezekinya, dimudahkan oleh Allah segala urusannya. Begitu juga dengan teman-teman, semoga rezekinya barokah, doa-doanya segera dijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.